Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zakira, nomor absen 36 dari kelas PGSD Indralaya. Di sini saya akan melakukan sebuah eksperimen yang menentukan larutan dan campuran. Bahan-bahannya diantaranya ialah di sini saya sudah menyiapkan 4 buah gelas transparan yang berbeda. Di kelas pertama, saya akan mengisi air dan garam. Lalu di kelas kedua, saya akan mengisi air dengan gula. Kemudian di kelas ketiga, saya akan mengisi air dengan kopi. Dan gelas keempat, saya akan mengisi air dengan minyak. Di gelas pertama, tuangkan air secukupnya. Lalu gelas kedua, gelas ketiga, dan gelas keempat. Setelah itu, saya akan campurkan gula di gelas pertama. Kemudian aduk. Kemudian gelas kedua, kita akan mencampurkan garam ke gelas kedua. Kita akan campurkan garam dengan air tadi. Kemudian sama dengan yang gelas pertama tadi, kita aduk. Kemudian yang ketiga, kita akan mencampurkan kopi dengan gelas ketiga. Ambil kopi seperlunya, lalu tuangkan. Aduk kopi untuk beberapa saat. Lalu yang terakhir, gelas keempat, kita akan mencampurkan minyak dengan air yang ada di gelas. Ambil minyak seperlunya menggunakan sendok, lalu tuangkan ke dalam gelas keempat. Lalu aduk gelas. Setelah semuanya tercampur, kita akan menunggu beberapa menit terlebih dahulu agar zat asli dan air bisa terlihat apakah mereka akan terlarut atau mereka akan hanya tercampur. Setelah menunggu beberapa saat kemudian, di sini kita akan membuktikan dari 4 campuran yang telah kita lakukan tadi, antara dari garam, gula, kopi, dan minyak. Kita akan membuktikan apakah mereka termasuk dalam jenis larutan atau termasuk ke dalam jenis campuran. Dimulai dari gelas pertama. Gelas pertama tadi itu berisi campuran antara gula dan juga air. Di sini bisa dilihat di gelas transparan ini, baik di bagian atas ataupun di bagian bawah tidak ada endapan dari gula. Maka dapat dipastikan bahwa campuran dari gula juga dengan air itu disebut larutan. Lalu yang kedua, di sini tadi kita telah mencampurkan garam dan juga air. Bisa dilihat dari gelas kedua ini tidak ada endapan dari gula, baik itu di bagian atas ataupun di bagian bawah. Jadi dapat dipastikan bahwa gelas kedua termasuk ke dalam zat larutan. Kemudian di gelas ketiga ini antara campuran air dan kopi. Setelah kita menunggu beberapa menit kemudian, bisa dilihat bagian bawahnya terdapat endapan dari kopi, di mana kopi di sini masih dalam bentuk aslinya, yaitu seperti butiran. Maka dapat dipastikan bahwa gelas ketiga yang merupakan campuran dari kopi dan air termasuk ke dalam jenis campuran. Kemudian gelas terakhir, yaitu campuran dari air dan minyak sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwa zat minyak mengendap di bagian atas air. Maka bisa kita pastikan bahwa gelas keempat yang merupakan campuran dari air dan minyak termasuk
dalam jenis campuran, tidak terlarut. Maka kita simpulkan bahwa pada gelas pertama, gelas kedua termasuk dalam jenis larutan. Kenapa? Karena campuran antara dua zat seperti air dan garam, air dan gula, mereka menjadi satu, dan bisa dilihat di antara kedua gelas ini bahwa tidak ada endapan antara endapan gula dan endapan garam. Lalu untuk gelas ketiga dan gelas keempat, di mana campuran antara air dan kopi dan campuran antara air dan minyak ini termasuk ke dalam jenis campuran, dikarenakan di kedua gelas ini terdapat endapan dari pertama, endapan dari kopi, di mana endapan dari kopi terdapat di bagian bawah gelas. Lalu endapan dari minyak terdapat di bagian atas air. Maka dapat kita simpulkan bahwa larutan merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang partikelnya kecil dan terlarut. Contohnya seperti larutan garam dan larutan gula. Lalu campuran merupakan materi yang terdiri atas dua zat atau lebih, namun masih memiliki sifat zat aslinya, seperti campuran kopi dan air campuran air dan minyak. Sekian, terima kasih.